Jadi hari ini kita akan membahas tentang filsafat hukum sebagai dasar kritik dan pembaruan hukum di Indonesia. Bahwa perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini tentu saja itu membawa konsekuensi terhadap perkembangan hukum. Bahwa hukum itu tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia gitu kan, tetapi hukum itu juga dilihat sebagai suatu instrumen yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja. Nah, di dalam masyarakat modern sekarang ini, hukum itu kita menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak bisa dijawab atau tidak dapat dijawab hanya melalui pendekatan-pendekatan yang normatif. Perubahan teknologi informasi, kemudian globalisasi, artificial intelligence, iklim, dan lain sebagainya, itu meningkatkan tuntutan terhadap perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, bahwa hukum itu harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus mengalami perubahan. Tetapi di sisi lain, bahwa tidak semua hukum itu yang berlaku mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Praktiknya secara empirical gitu kan, kita sering menemukan keadaan ketika ada satu peraturan yang sudah memenuhi seluruh prosedur pembentukannya, tapi justru menimbulkan ketidakadilan dalam implementasinya atau dalam penerapannya. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Ada putusan hakim yang dianggap menyimpang dari bunyi undang-undang gitu kan, tetapi dipandang lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian itu menunjukkan bahwa keberlakuan hukum secara formal itu belum tentu identik dengan legitimasi moral maupun dengan legitimasi sosial. Nah, disinilah peran filsafat hukum itu ada relevansinya, bahwa filsafat hukum itu tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa itu hukum, tapi filsafat hukum itu berusaha menjawab persoalan yang mendasar, tapi kemudian dia merepresentasikan inti persoalan. Misalnya pertanyaannya, mengapa hukum itu harus kita taati atau untuk siapa sebetulnya hukum itu dibentuk? Dan nilai apa yang kemudian ingin diwujudkan dari pembentukan hukum itu sendiri? Bagaimana seharusnya hukum itu dikembangkan agar dia mampu menjawab kebutuhan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan demikian. Filsafat hukum itu menjadi landasan intelektual kita untuk mengkritisi hukum positif sekaligus memberikan arah bagi pembaruan hukum. Kalau dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum itu punya karakteristik tersendiri. Karena sistem hukum nasional kita memang dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara gitu kan, sebagai cita hukum atau red side. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum itu tidak hanya bertujuan memperbaiki substansi peraturan, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengapa hukum itu perlu dikritisi? Karena sebagian masyarakat itu masih memahami bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang sifatnya absolut. Selama suatu aturan itu sudah ditetapkan oleh negara melalui prosedur yang sah, maka aturan tersebut dianggap benar dan harus dipatuhi. Nah, cara pandang seperti ini itu banyak dipengaruhi oleh aliran positif hukum yang menempatkan hukum sebagai perintah penguasa atau command of the sovereign. Padahal perspektif ini tentang validitas hukum itu tidak ditentukan oleh isi atau nilai moralnya, melainkan oleh prosedur pembentukannya. Ini perspektif positivisme hukum yang berdasarkan perintah penguasa tadi. Padahal perkembangan ilmu hukum itu harusnya menunjukkan bahwa hukum itu tidak hanya sesuatu yang uh, ada pengaruh politik, ekonomi, budaya, relasi kekuasaan, bahwa hukum itu produk sosial atau social product yang lahir dari proses politik dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Sehingga karena dia lahir dari proses politik, dia lahir dari berbagai akumulasi kepentingan gitu kan. Hukum itu harusnya selalu terbuka terhadap kritik. Kritik terhadap hukum itu bukan berarti menolak keberadaan hukum.
atau mendorong ketidaktaatan terhadap hukum, tapi justru kritik itu merupakan bagian dari upaya akademik, upaya ilmiah untuk apa? Untuk melakukan evaluasi apakah aturan ini masih sesuai dengan tujuan pembentukannya atau tidak. Nah, dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat hukum, kritik itu adalah proses refleksi terhadap dasar-dasar rasional suatu sistem, sehingga kita dapat mengetahui apa kelebihannya, kelemahannya, kemungkinannya untuk diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ada beberapa alasan kenapa hukum itu perlu dikritisi. Pertama, hukum itu sering tertinggal dari perkembangan masyarakat. Bahwa hukum itu tertatih-tatih mengejar perubahan sosial, gitu kan? Perubahan sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi atau proses pembentukan hukum. Ekonomi digital, transaksi elektronik, AI, dan lain sebagainya, kripto, terus kemudian kejahatan-kejahatan elektronik lainnya, itu kan dia membutuhkan perlindungan, membutuhkan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, disitulah karena hukum ini tertinggal dari perubahan sosial, muncullah kekosongan hukum atau legal vacuum atau ketidakjelasan pengaturan, misalnya yang kemudian menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum itu terkadang terlalu berorientasi pada kepastian hukum. Sehingga karena dia orientasinya pada kepastian hukum, dia mengabaikan keadilan substantifnya. Dalam praktik peradilan, hakim itu sering sekali dihadapkan pada dilema di mana dia harus menerapkan undang-undang secara tekstual atau apa yang tertulis, atau dia mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Persoalan ini tentu saja menunjukkan bahwa kepastian hukum itu sebetulnya tidak selalu menghasilkan keadilan. Yang ketiga, bahwa hukum itu tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan. Proses pembentukan perundang-undangan, proses politik itu kan melibatkan berbagai aktor kepentingan yang dia punya kepentingan berbeda-beda gitu kan. Karena dia punya kepentingan yang berbeda, filsafat hukum ini dia punya fungsi sebagai alat untuk menguji apakah suatu produk hukum itu benar-benar mencerminkan kepentingan umum atau dia justru lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Ini pertanyaan highlight yang sangat penting. Apakah dia mengakomodasi kepentingan kita sebagai masyarakat umum gitu, atau hanya elit-elit tertentu atau minoritas-minoritas yang dia memang punya kekuasaan superior gitu. Yang keempat, bahwa hukum itu bisa kehilangan legitimasi sosial apabila tidak bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hukum itu terlalu jauh dari nilai-nilai sosial, sulit memperoleh kepatuhan atau bagaimana masyarakat itu taat terhadap hukum secara sukarela. Nah, karena kehilangan legitimasi sosial, hukum yang karena dia kaku, formal gitu kan, efektivitasnya itu menjadi rendah. Hukum ini sudah tidak berlaku lagi. Dan karena masyarakat menganggap bahwa hukum itu tidak ada hukum yang adil di negara ini gitu. Nah, dengan demikian, kita perlu mengkritik hukum. Itu merupakan bagian paling penting dalam perkembangan ilmu hukum. Karena dengan mengkritik, kita memungkinkan bahwa hukum itu harus terus berkembang. Hukum itu harus mengikuti perubahan masyarakat tanpa kehilangan orientasinya terhadap keadilan. Nah, bagaimana kemudian kita menggunakan filsafat hukum sebagai metode kritiknya? Itu kan pertanyaannya. Keunggulan dari filsafat hukum sebagai suatu metode dibandingkan ilmu lain, ilmu dogmatik lain, itu terletak kepada kemampuannya dalam perspektif yang lebih mendalam. Kalau ilmu hukum dogmatik, dia punya tujuan menjelaskan isi hukum yang berlaku. Kalau filsafat hukum, dia justru bertujuan mempertanyakan dasar keberlakuan hukum itu. Sehingga filsafat hukum itu
Dia bisa digunakan sebagai metode kritik terhadap sistem hukum melalui 3 dimensi utama yang kemarin kita sudah bahas. Ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Bagaimana kita menggunakan ontologi adalah dengan menanyakan hakikat hukum. Ontologi ini kan membahas tentang hakikat keberadaan suatu objek. Nah, dalam konteks filsafat hukum, ontologi mencoba menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Pertanyaan yang mungkin tampak sederhana bagi mahasiswa hukum gitu, tapi sesungguhnya ini melahirkan pandangan yang berbeda. Kaum positif memahami bahwa hukum itu adalah norma yang ditetapkan negara melalui prosedur yang sah. Tapi kaum hukum alam memandang bahwa hukum itu tidak bisa dipisahkan dari moral, dari keadilan. Di sisi lain, kaum realis hukum ada pendapat sendiri bahwa hukum itu sesungguhnya adalah apa yang dilakukan oleh hakim ketika memutus suatu perkara. Dalam konteks Indonesia misalnya, persoalan ontologis itu menjadi sangat kompleks karena sistem hukum nasional kita kan sifatnya pluralistik gitu ya. Selain hukum negara, Indonesia juga mengenal hukum adat, hukum agama, bahkan hukum internasional yang kemudian mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, memahami hukum Indonesia ini tidak hanya sebagai undang-undang, ya undang-undang yang ada. Ada kritik ontologis yang menyadarkan kita bahwa hukum itu tidak hanya sekedar teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tapi di dalamnya dia mencakup nilai, mencakup budaya, mencakup praktik sosial yang hidup dalam masyarakat atau living law. Kesadaran ini penting agar hukum itu tidak hanya dipahami secara sempit, tetapi secara sempit sebagai sekedar instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Itu menggunakan ontologis. Bagaimana kritik epistemologisnya? Kritik epistemologis bisa lahir dari pertanyaan bagaimana hukum ini diketahui. Epistemologis ini kan berkaitan dengan sumber, cara memperoleh validitas pengetahuan. Dalam filsafat hukum, epistemologis mengkaji bagaimana hukum itu dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan. Nah, penegakan hukum tidak pernah berlangsung secara mekanis, bahwa hakim itu tidak hanya membaca bunyi pasalnya saja, tetapi dia melakukan penafsiran terhadap norma hukum, agar apa? Agar sesuai dengan konteks kasusnya, perkaranya gitu kan. Oleh karena itu, pengetahuan hukum itu harusnya dibangun melalui proses interpretasi yang melibatkan logika, pengalaman, nilai, dan fakta sosial di dalamnya. Nah, berbagai metode penafsiran seperti interpretasi, gramatikal, sistematika, historis, teleologis gitu kan, sampai sosiologis pun menunjukkan bahwa hukum itu selalu membutuhkan proses penalaran. Terutama terjadi ketika ada kekosongan hukum, ada conflict of norm, ada norma yang kabur atau vague norm. Nah, dalam situasi ini, bagaimana hakim itu tidak cukup hanya berpegang pada konteks undang-undang saja, tetapi juga harus melakukan penemuan hukum. Ini yang disebut sebagai rights finding, gitu kan? Dengan bagaimana? Dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan hukum, perkembangan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan. 3 hal tadi. Bahwa hakim ini tidak hanya sebagai corong undang-undang, tapi juga harus rights finding, menemukan hukum, dengan mempertimbangkan pembentukan hukum, perkembangan masyarakat, sampai dengan nilai-nilai keadilan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kritik aksiologis. Untuk apa hukum itu dibentuk? Aksiologis ini kan membahas tujuan dan nilai yang ingin diwujudkan oleh hukum. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah hukum itu benar-benar sudah menghasilkan keadilan, memberikan kepastian, membawa kemanfaatan bagi masyarakat atau belum gitu kan. Ada satu tokoh yang sering sekali kita dengar dengan Gustav Radbud. Rujukan paling penting dalam pembahasan tujuan pembentukan hukum ada 3 hal nilai fundamentalnya, yaitu keadilan atau justice,
kepastian hukum atau legal certainty, dan tiga adalah kemanfaatan hukum atau ekspediensi. Ketiga nilai ini sering sekali berada dalam ketegangan sehingga memerlukan keseimbangan dalam penerapannya. Dalam konteks Indonesia, keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan ini sangat-sangat penting, mengingat bahwa kita punya dasar Pancasila untuk menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama dalam menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, tidak hanya soal bagaimana hukum itu mampu memberikan kepastian, tapi juga bagaimana hukum itu mampu memberikan keadilan, kemanfaatan yang dapat dikatakan sebagai hukum yang baik gitu kan. Hukum yang walaupun ketiganya itu seringkali bertentangan satu sama lain. Kadang secara kepastian hukum ada normanya pasti, tapi belum tentu kepastian hukum itu memenuhi unsur atau memenuhi nilai keadilan. Begitu pula misalnya ada unsur keadilan, ada unsur kepastian, tapi belum tentu ada unsur kemanfaatannya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tiga hal tadi, ada ontologis, ada epistemologis, dan ada aksiologis. Hari ini kita membahas tentang bagaimana kemudian filsafat hukum itu bisa digunakan sebagai dasar kritik dan digunakan sebagai fondasi untuk melakukan pembaruan hukum di Indonesia dengan melihat perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, melihat perubahan sosial, bagaimana hukum itu tidak boleh tertinggal dari perubahan sosial, dari perkembangan masyarakat, tapi hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan sosial, dan perkembangan masyarakat dengan cara dasar-dasar ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks filsafat hukum sebagai dasar kritik. Itu mungkin untuk perkuliahan hari ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan?